warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi, hai Sobat Ridi Kecil. Ya ampun, udah saking lamanya gak bikin video, jadi lupa deh openingnya. Oke, selamat datang lagi di Bedtime Story with Ami. Hari ini Ami sebenarnya bawa 3 buku, tapi kita lihat apakah bisa dibuat videonya tiga-tiganya hari ini juga, mumpung kawanan Dino lagi di bawah. Tapi yang pertama kali yang mau Ami bacakan adalah tentang Fatimah binti Muhammad. Siapa sih Fatimah binti Muhammad ya? Kalau dari namanya binti Muhammad berarti putrinya Rasulullah. Nah, ini Ami ambil dari bukunya terbitan Gemah Insani, Gemah Insani Press. Judulnya Fatimah binti Muhammad, pemimpin perempuan di surga. Ini termasuk dalam seri Sahabiyah atau seri sahabat. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siang itu di kelas 3 Hamzah. Bel masuk baru saja berbunyi. Semua murid sudah berada di dalam kelas. Tak lama Bu Husna pun masuk ke kelas. Setelah berdoa dan mengabsen murid-muridnya, Bu Husna memulai pelajaran. Bu Husna menulis di papan tulis, akhlak yang baik. Bu Husna menyuruh murid-murid memberikan contoh akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Semua anak bisa menjawab dengan tepat. Sebelum pelajaran berakhir, Bu Husna mengingatkan, anak-anak teruslah berbuat baik. Yakinlah, orang yang berbuat baik akan beruntung dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bu, tukas Fitri tiba-tiba, ada orang baik, tapi ia tidak beruntung, malah sering dijahati orang lain, kata Fitri. Contohnya apa, Fit? Tanya Bu Husna sambil tersenyum. Ayah saya, Bu. Ayah berjualan buah. Ia selalu baik pada pembeli, sering memberi tambahan. Tapi pembelinya ada yang jahat, Bu. Kadang tidak jadi membeli, padahal sudah mencicipi buahnya. Kadang marah-marah, kata Fitri. Suatu saat, orang yang jahat pada ayah Fitri itu akan sadar bahwa perbuatannya itu tercela, kata Bu Husna. Keesokan harinya, Fitri mana ya? Tanya Sarah. Salwa juga heran. Mereka mencari-cari Fitri, tapi tidak ada. Tidak biasanya Fitri terlambat, kata Salwa. Jangan-jangan Fitri sakit, Sarah cemas. Bisa jadi, ia tidak mungkin absen kecuali kalau sakit. Nanti kita ke rumahnya saja gimana? Ajak Salwa. Wah, ada undangan makan-makan nih, kata Budi yang tiba-tiba datang dengan Faris. Mau ikut? Nanti pulang sekolah ya, kata Salwa sambil mengedipkan mata ke Sarah dong. Asyik, teriak Faris dan Budi. Sepulang sekolah, Sarah, Salwa, Budi, dan Faris bergegas menuju pasar. Kita mau kemana sih? Tanya Budi. Ke rumah Fitri, jawab Sarah. Loh, kok ke rumah Fitri? Katanya mau makan-makan, protes Budi. Sudahlah, kamu ikut aja, kata Sarah. Rumah Fitri memang terletak tidak jauh dari pasar. Di depan rumahnya ayahnya berjualan buah. Tak lama mereka sampai di depan rumah Fitri. Tuh Fitri, kayaknya sehat-sehat aja, kata Sarah. Fitri, panggil Sarah dan Salwa. Fitri yang sedang sibuk menyusun buah dagangan berhenti sejenak. Ia kaget melihat teman-temannya. Sini, ajak Fitri. Gak biasanya kalian ke pasar, ada perlu apa? Tanya Fitri. Harusnya kami yang bertanya, kenapa kamu tadi tidak masuk? Tanya Faris. Fitri terdiam. Ia melihat ke arah ayahnya yang sedang duduk di kursi roda melayani pembeli. Sini, bisik Fitri mengajak teman-temannya menjauh dari ayahnya. Tolong sampaikan ke Bu Guru, sementara aku tidak sekolah dulu. Aku mau membantu ayahku berjualan. Kasihan ayahku. Kalian lihat kondisi ayahku kan? Aku harus membantunya supaya kejadian kemarin tidak terulang, jelas Fitri. Ya. Oh, ayahnya pakai kursi roda sambil jualan buah-buahan. Kejadian kemarin? Kejadian apa, Fit? Tanya Sarah penasaran. Kemarin ada bapak-bapak yang membeli buah mangga 2 kilo, jeruk 2 kilo, apel 2 kilo, semangka 1 buah.
Pertanyaannya adalah, berapa harganya? Oh enggak, bukan itu. Bukan sedang lagi mengerjakan soal matematika. Nah itu kata Fitri. Terus tanya Budi. Bapak itu tidak bayar dan langsung pergi. Ayahku sudah berteriak memanggil, tetap saja ia berlalu. Ayahku kan tidak mungkin mengejarnya. Bisa kalian bayangkan kan betapa ruginya ayahku. Tak lama aku datang dari sekolah, ayah langsung menceritakan kejadian itu padaku. Aku langsung lari mengejar bapak itu, kata Fitri. Lalu, masih ada? Tanya Salwa. Ada, tapi dia bilang sudah bayar. Aku tidak bisa bilang apa-apa. Makanya hari ini aku tidak sekolah. Aku membantu ayahku, jelas Fitri. Nah ini dia nih yang bilang udah bayar. Keesokan harinya di sekolah, Salwa dan Sarah menceritakan kisah Fitri kepada Bu Husna. Jadi Fitri tidak mau sekolah dulu, Bu. Ia mau membantu ayahnya berjualan, kata Sarah. Baiklah, nanti siang ibu ke rumah Fitri, kata Bu Husna. Pelajaran pun dimulai. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata Fitri. Assalamualaikum. Maaf Bu, saya terlambat, kata Fitri tersenyum manis. Waalaikumsalam Fitri, katanya. Ya udah silakan masuk, jawab Bu Husna. Sarah dan Salwa memandang Fitri dengan heran. Fitri mengerti, ia mengedipkan matanya. Gimana ngedip mata? Gini ya. Nanti aku ceritakan, bisik Fitri kepada mereka. Bel tanda istirahat pun berbunyi. Salwa dan Sarah langsung ke meja Fitri. Kemarin setelah kalian pulang, ayah memanggilku. Begini katanya, ayah bangga punya anak seperti Fitri. Ternyata tidak hanya Nabi Muhammad saja yang memiliki anak yang suka membela ayahnya. Ayah juga punya. Begitu kata ayahku. Kemudian ayahku melanjutkan. Ayah senang jika Fitri mau membantu ayah berjualan. Tapi ayah lebih senang lagi kalau Fitri bersekolah. Fitri bisa bantu ayah sepulang sekolah. Kan ada ibu, nanti ibu juga akan menemani ayah berjualan. Ternyata kemarin ayahku mendengar pembicaraan kita, kata Fitri lagi. Pasti ayah kamu ingat saat Bunda Fatimah membersihkan kotoran dari punggung ayahnya dan memandang marah orang-orang yang melukai ayahnya, jelas Budi. Waktu itu Nabi Muhammad sedang sholat di depan Ka'bah. Lalu Abu Jahal menyuruh salah seorang temannya meletakkan isi perut unta pada punggung Nabi Muhammad. Kok benar, Bud? Bunda Fatimah juga mengurus keperluan ayahnya setelah ibunya wafat. Waktu Nabi Muhammad akan meninggal, Bunda Fatimah sangat sedih. Kemudian Nabi Muhammad berkata bahwa Bunda Fatimah tidak lama lagi akan menyusul beliau. Aku senang sekali dipuji ayahku seperti itu. Aku sayang sekali pada ayahku. Tapi aku jadi sedih membayangkan kalau nanti ayahku meninggal, kata Fitri terharu. Sarah dan Salwa memeluk Fitri. Setelah peristiwa itu, setiap hari sepulang sekolah, Fitri selalu membantu ayah dan ibunya berjualan. Fitri tidak mau ada lagi orang yang berbuat tidak baik terhadap ayahnya. Fitri semakin disayang oleh ayahnya. Bagaimana dengan kalian? Nah, kalian pasti juga sayang kan sama ayahnya. Oke deh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Oh, ini sekarang Amel membacakan fakta sejarah, yaitu jadi Bunda Fatimah itu lahir di kota Mekah 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ayahnya tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Bunda Khadijah. Bunda Fatimah merupakan putri bungsu. Ia termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Setelah besar, Bunda Fatimah dinikahkan dengan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Pernikahan ini atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka kemudian dikaruniai 2 anak, yaitu Hasan dan Hussein. Nah, ketika Nabi Muhammad akan wafat, Bunda Fatimah menunggui beliau dengan sedih. Nabi Muhammad kemudian menghiburnya. Anakku, janganlah bersedih. Sesungguhnya engkau yang paling dahulu menyusul ayah. Tidakkah engkau mau menjadi pemimpin muslimah kelak di surga? Bunda Fatimah meninggal di kota Madinah 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, ayahnya. Seluruh kota Madinah bersedih.
mereka kehilangan sosok ibu yang sangat mencintai mereka. Abis deh. Begitu sekian ceritanya dari Fatimah binti Muhammad. Semoga kita semua jadi orang-orang yang berbakti pada kedua orang tua dan jangan lupa sama ayahnya, sama ibu juga. Ibu, ayah deh. Oke lah kalau gitu sekian dulu ceritanya. Kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan bisa. Sampai jumpa lagi. Anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.